Benteng terluas yang ada di Buton bukan satu-satunya, tapi negeri Buton dikenal dengan negeri 1000 benteng. Selama eksistensinya sebagai kerajaan, Kerajaan Buton telah diperintah oleh 6 orang raja. 2 orang ratu, yang pertama adalah Ratu Wakaka, yang kedua adalah Ratu Bulabambona, kemudian Raja Bataraguru, menyusul Raja Tuarade, kelima menyusul Raja Mulai, dan terakhir Laki Laponto atau yang lebih kita kenal sebagai Sultan di dalam Kesultanan Buton yang pertama, yang disebut Murhum. Setelah masuknya Murhum menjadi seorang raja yang berubah beragama Islam, dengan telah mendapat gelar sebagai Khalifatul Khamis dan mendapat gelar Qaimuddin yang juga dilegitimasi oleh Syarif Makkah, sehingga Sultan-Sultan Buton seluruhnya bergelar Sultan Qaimuddin. Maka pada saat itu Sultan Murhum mengumumkan bahwa dengan masuknya Raja Sultan sebagai seorang Islam, maka seluruh rakyatnya dianjurkan untuk menganut agama Islam. Kesultanan Buton mengawali eksistensi keberadaannya pada tahun 1541. Sepanjang era kesultanan ada 37 sultan yang memerintah hingga tahun 1960. Kesultanan Buton dihapus oleh pemerintah Republik Indonesia atas nama NKRI. Saat itu Kesultanan Buton dipimpin oleh Sultan Muhammad Falihi Qaimuddin. Dalam kesultanannya ini, masyarakatnya dibagi dalam 4 pelapisan sosial, yaitu lapisan yang paling atas, yang kita bisa sebut dengan lapisan bangsawan atas, itu adalah disebut dengan kaumu. Lapisan bangsawan yang lebih rendah disebut dengan walaka. Sedangkan orang merdeka atau rakyat biasa itu disebut dengan istilah papara. Papara ini tinggal di desa-desa dan mereka sebetulnya memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur keperluan mereka dalam tingkat desa. Di luar ketiga golongan ini ada kelompok yang disebut dengan batua. Batua itu artinya budak. Nah, kelompok budak ini tentu berasal dari golongan biasa yang karena kesalahan adat atau melanggar adat, bisa misalnya contohnya tidak bisa membayar hutang, maka mereka akan jatuh kelasnya menjadi golongan batua atau budak. Keistimewaan dari kebudayaan masyarakat dalam kesultanan ini menurut saya terletak dalam mereka mengakui peranan dan fungsi masing-masing pelapisan ini. Misalnya saja, raja diambil dari golongan kaumu, tapi yang memilih siapa yang jadi raja itu adalah dari golongan yang lebih rendah, yaitu golongan walaka. Calon-calon raja yang diproyeksikan akan menjadi raja itu selama mereka masih belum dianggap patut menjadi raja, mereka dididik oleh golongan walaka ini tadi. Selama masa pendidikan itu, golongan walaka juga mencoba mengamati perilaku dan karakter calon raja ini. Beberapa orang yang dianggap tepat dicalonkan menjadi raja kalau rajanya wafat atau rajanya diganti. Biasanya 9 pemukiman ini, setiap 3 pemukiman mencalonkan 2 raja, sehingga biasanya calon raja yang dicalonkan itu ada 6 orang. Dari 6 orang ini kemudian dipilih lagi yang dianggap paling tepat menjadi sultan atau raja. Fungsi golongan walaka ini tidak hanya mendidik dan mengamati raja tadi perilakunya, tapi bahkan ketika raja sudah memerintah dan dianggap tidak mempunyai kompetensi lagi untuk memerintah,
karena misalnya korupsi mulai jahat, tidak adil, kurang memperhatikan rakyat, golongan Siolumbona bisa memecat rajanya sebetulnya dan memilih raja yang baru. Saat ini kita masih berada di dalam benteng keraton, di salah satu situs di mana di hadapan kita sekarang ini ada balai pertemuan Balai Musyawarah Kesultanan Buton. Dan Balai Musyawarah ini adalah salah satu sarana musyawarah daripada Majelis Rakyat Kesultanan Buton di dalam mengambil keputusan-keputusan kebijakan dari pemerintah untuk dijalankan dalam pemerintahan. Di sini duduk 114 anggota majelis Sara Buton yang terdiri dari 3 fraksi. Fraksi pertama adalah fraksi rakyat. Mereka beranggotakan 30 orang menteri atau 30 bonto, ditambah 2 orang menteri besar. Kemudian fraksi rakyat, yaitu terdiri dari Pangka, dari Bobato, Lakina Kadie. Itu adalah struktur pemerintahan yang mewakili pemerintahan. Kemudian fraksi agama yang diwakili oleh aparat-aparat pejabat-pejabat dalam lingkungan Sarakidina, yaitu sarana hukumu yang berkonsentrasi di dalam Masjid Agung Kesultanan Buton. Sejak awal bahwa Kesultanan Buton ini adalah berasaskan asas demokrasi. Sarana ini adalah merupakan salah satu daripada pembahagian kekuasaan dalam Kesultanan Buton. Kita kenal dalam teori kekuasaan bahwa kekuasaan itu menurut Montesquieu dibagi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Di Kesultanan Buton, 100 tahun sebelum teori Montesquieu ini lahir, telah terjadi implementasi sistem pemerintahan yang dibagi atas 3 dasar kekuasaan ini. 3 kekuasaan ini kemudian diatur dalam suatu undang-undang yang disebut Tuturah. Inilah rangkaian aturan di dalam pemerintahan Kesultanan Buton untuk mengayomi masyarakat, untuk menghidupkan masyarakat, membangun masyarakatnya yang menuju kepada yang dituju, yaitu Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Negara yang makmur, adil, sejahtera, dan bahagia. Malige atau Mahlige adalah istana negara, kediaman sultan sebagai Mokenina Kapuli, pemegang kekuasaan tertinggi. Menurut asal-usulnya, model konstruksi Malige adalah perpaduan arsitektur Cina dengan Buton. Ini merupakan istana yang termegah. Setiap sultan memiliki istananya sendiri-sendiri, sehingga kemegahan bangunan istana tergantung kemampuan ekonomi dari sultan yang berkuasa saat itu. Tiang bangunan Malige menggambarkan Sara. Sebagai sistem pemerintahan dibagi dalam 3 bentuk kekuasaan: Sara Pangka, lembaga eksekutif; Sara Gau, lembaga legislatif; Sara Bitara, lembaga yudikatif. Di samping itu, Buton memiliki sistem adat yang hingga kini masih berperan, disebut sarana hukum. Sara sebetulnya artinya adalah adat. Adat ini seperti saya sampaikan tadi adalah peranata-peranata yang mereka lembagakan, adat istiadat yang mereka lembagakan, yang berfungsi untuk keberlangsungan hidup mereka. Dalam Sara ini kita lihat misalnya ada fungsi-fungsi yang sangat spesifik. Ada fungsi sultan, dia sebagai penguasa wilayah, sebagai penguasa kekuasaan temporal. Di bawah sultan juga ada peranan lain yang namanya Dewan Adat, yang tadi saya bilang Siolumbona. Ada juga Dewan Agama, gitu kan, Dewan Agama. Terus ada juga untuk armada pertahanan yang tentu dipimpin oleh Kapitan Laut.
Kapitan laut ini dibagi dua, ada kapitan laut yang mengawasi dan bertanggung jawab untuk wilayah timur, dan ada kapitan laut yang mengawasi dan menjaga keamanan wilayah barat. Kalau kita lihat, SARA ini pun sebetulnya unik gitu. Kenapa uniknya? Misalnya aja saya ambil contoh Dewan Agama. Dewan Agama itu kalau imannya harus datang dari kelompok Kaumu. Tapi di bawah iman harus datang dari kelompok Walaka, yang dalam istilah Dewan Agama itu disebut Modin biasanya. Dalam Dewan Agama pun ada pembagian tugas dari kelompok Kaumu yang lebih ke arah kekuasaan temporal dan kelompok Walaka yang lebih ke adat spiritual. Itu salah satu contoh bagaimana berbagai potensi yang ada dalam masyarakatnya tidak dipertentangkan, tidak dijadikan alat untuk saling konflik dan berperang, tapi mereka justru menginkorporasikan keunggulan masing-masing. Mirip-mirip demokratisasi dalam pengertian sekarang barangkali. Dan memang juga kita lihat lagi misalnya contoh, sultan itu yang memberhentikan kalau dianggap tidak mampu memerintah dengan baik adalah kelompok adat yang berasal dari golongan yang lebih rendah dari golongan Kaumu, yang sebetulnya adalah golongan yang harus menjadi sultan, yang memilih golongan yang lebih rendah, yang memecat kalau dianggap tidak baik juga dari golongan yang lebih rendah. Nah, itu contoh bagaimana SARA ini berfungsi dalam Kesultanan Wolio. Di Buton sangat terkenal, bahasa Butonnya adalah Bolimo harta somano karo. Janganlah harta itu diutamakan jika berhadapan dengan harga diri Anda. Harus korbankan itu harta untuk membela harga diri Anda. Artinya martabat, dignity. Tetapi juga disebutkan bolimo karo semano lipu. Tapi harga diri Anda secara pribadi harus dikalahkan oleh kepentingan kampung halaman, oleh negara. Tapi ditambah lagi satu, yaitu bolimo lipu somano agama. Artinya negara bisa dikalahkan kepentingan jika berhadapan dengan kepentingan agama itu sendiri.